Selamat datang di arah baru. Di ruang ini kita tidak sedang mencari pelarian, kita sedang mencari pemahaman. Karena hidup pada akhirnya bukan tentang menghindari badai, tapi tentang belajar berdiri tegak di tengahnya. Setiap manusia menanggung pergulatannya sendiri. Kegagalan, penolakan, tekanan dari sekitar, bahkan bisikan dalam kepala sendiri yang kerap berkata, "Kamu tidak cukup baik." Namun, seperti yang diajarkan Stoikisme, kebahagiaan sejati bukan datang dari luar, melainkan dari dalam, dari sikap, dari cara kita merespons, bukan dari apa yang terjadi pada kita. Di sini, kita belajar untuk lebih tenang, bukan karena hidup selalu mudah, tapi karena kita mulai menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Dan justru karena itu, kita tidak perlu melawannya terus-menerus. Arah baru bukan sekadar konten, ini perjalanan menuju kedewasaan, ketenangan, dan keberanian untuk hidup dengan lebih sadar. Kadang, sesuatu yang paling melukai bukan datang dari luar, bukan dari orang lain, bukan dari keadaan, tapi dari kepala sendiri. Dari suara yang terus berbisik tanpa henti, bahwa kita kurang, bahwa kita gagal, bahwa kita tidak cukup. Itulah pikiran negatif. Ia tidak selalu datang dalam bentuk teriakan. Ia justru sering datang sebagai bisikan. Tenang, pelan tapi tajam, dan kita terlalu sering mempercayainya. Tanpa bertanya dari mana ia berasal, pikiran negatif tidak selalu jahat. Kadang ia terbentuk dari rasa takut yang ingin melindungi, kadang dari luka lama yang belum sempat sembuh, atau dari standar yang kita bentuk sendiri, terlalu tinggi, terlalu keras, hingga membuat kita lelah untuk sekadar merasa cukup. Tapi yang perlu diingat adalah ini, pikiran bukan fakta. Ia hanya narasi, cerita, skenario yang terus ditulis ulang oleh pengalaman, trauma, dan kecemasan. Dan seperti cerita, ia bisa diubah, bisa disunting, bisa diganti akhir ceritanya. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat segala hal apa adanya, bukan dengan emosi, bukan dengan asumsi, tapi dengan kejernihan. Ketika sesuatu terjadi, yang menyakitkan bukan peristiwanya, tapi penilaian kita atas peristiwa itu. Dan penilaian itu lahir dari pikiran yang kita pelihara diam-diam setiap hari. Maka, saat kepala mulai penuh dengan kalimat yang merendahkan, yang melemahkan, yang membuat kita merasa tidak berharga, bukan emosi yang perlu dilawan, tapi narasinya yang perlu diluruskan. Kita belajar untuk diam sejenak, mengenali mana yang benar, mana yang hanya hasil dari rasa takut. Karena ketenangan lahir bukan dari pikiran yang selalu positif, tapi dari kemampuan untuk tidak larut dalam pikiran negatif yang tak berdasar. Pikiran adalah ruang, dan kita yang memutuskan siapa yang tinggal di dalamnya. Pikiran negatif tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, diam-diam. Seperti benih yang jatuh di tanah gelap, ia tidak butuh banyak cahaya untuk berkembang. Yang ia butuhkan hanya satu hal, keheningan yang kosong. Ruang di mana kita tidak hadir secara sadar. Saat kita membiarkan kepala melayang tanpa arah, saat kita terlalu lelah untuk bertanya, terlalu sibuk untuk merasakan, pikiran negatif mengambil alih. Ia menyusup ke sela waktu yang kosong, menumpuk dari satu kekhawatiran, kecil ke kekhawatiran yang lain, hingga akhirnya membentuk keyakinan yang salah tentang hidup dan tentang diri sendiri. Kita sering menyebutnya overthinking. Tapi lebih dari sekadar berpikir berlebihan, ini tentang kehilangan kehadiran. Hilangnya kesadaran akan apa yang sedang terjadi di sini saat ini. Karena saat kita tidak hadir, pikiran mengambil kendali. Dan ia jarang membawa kabar baik. Dalam ajaran Stoikisme, kesadaran adalah kunci. Menjadi sadar akan pikiran berarti mengambil kembali kendali atas hidup kita. Bukan dengan melawan keras-keras, tapi dengan mengamati. Mengamati tanpa larut. Menatap tanpa tenggelam. Ketika sebuah pikiran muncul, aku tidak akan berhasil misalnya. Kita tidak perlu langsung percaya, tidak perlu langsung menolak. Kita cukup melihatnya, mengakuinya,
lalu membiarkannya berlalu seperti awan yang melintas di langit. Kesadaran tidak membuat pikiran negatif hilang sepenuhnya, tapi ia menghentikan pertumbuhannya. Ia memberi batas, memberi ruang agar benih negatif tidak menjalar dan mengambil alih taman dalam diri kita. Dan dari ruang itu, kita mulai bisa memilih untuk menanam benih yang baru. Benih yang tumbuh dari pengertian, bukan dari ketakutan. Benih yang tumbuh karena kita hadir, bukan karena kita hilang dalam diam. Kepala kita seperti panggung. Setiap hari, ratusan pikiran datang dan pergi. Sebagian singgah sebentar, sebagian menetap lebih lama dari yang seharusnya. Dan dari semua yang datang, tidak semuanya layak diberi sorotan. Tidak semuanya pantas diberi tempat utama, tapi seringkali kita tanpa sadar memberi kursi terbaik justru pada pikiran yang paling merusak. Kita biarkan ia bicara terus-menerus. Kita dengarkan, kita percaya. Kita jadikan pusat dari cara kita melihat dunia. Seperti suara yang berkata, "Aku selalu gagal." Atau, "Aku tidak lebih baik dari siapapun." Padahal bisa saja itu hanya sisa dari masa lalu. Dari kata-kata orang lain yang dulu menyakiti, atau dari momen-momen gelap yang belum sempat kita pahami sepenuhnya. Tidak semua pikiran layak didengar. Ada yang hanya muncul karena kita sedang lelah. Ada yang timbul karena kita sedang cemas, bukan karena itu benar. Di titik ini, kesadaran menjadi sangat penting, karena saat kita sadar, kita mulai bisa memilah. Kita mulai bisa berkata dalam hati, "Aku dengar kamu, tapi aku tidak akan mengikuti kamu kemana-mana." Kita belajar memisahkan mana pikiran yang berguna dan mana yang hanya menguras energi, mana yang membawa kita lebih tenang, dan mana yang membuat kita terus-menerus bertanya tentang harga diri sendiri. Stoikisme mengajarkan keteguhan batin, bahwa kita punya kendali atas apa yang kita izinkan untuk tinggal dalam diri kita, dan bahwa kedamaian bukan datang dari pikiran yang selalu positif, tapi dari kemampuan untuk berkata, "Aku tidak akan memberi panggung untuk sesuatu yang tidak membangun diriku." Kita bisa mendengar tanpa harus mengundang. Kita bisa mengakui tanpa harus memelihara. Dan dari situlah kedewasaan emosional terbentuk, bukan dari membungkam semua suara, tapi dari memilih dengan sadar mana yang layak hidup dalam pikiran kita, dan mana yang lebih baik dibiarkan mati dalam diam. Ada perbedaan besar antara mengakui kesalahan dan menghukum diri tanpa henti. Seringkali kita berpikir bahwa cara satu-satunya untuk bertanggung jawab adalah dengan terus menyalahkan diri sendiri. Terus mengingat setiap kegagalan, setiap pilihan buruk, setiap luka yang pernah kita sebabkan. Seolah itu satu-satunya bukti bahwa kita adalah manusia yang bertanggung jawab. Padahal tidak begitu. Menyalahkan diri bukan bentuk kedewasaan. Itu bentuk luka yang belum dipeluk. Itu tanda bahwa kita masih belum berdamai dengan kenyataan bahwa manusia bisa salah dan tetap layak tumbuh. Berhenti menyalahkan diri bukan berarti menyangkal. Bukan berarti kita menutup atas kesalahan. Bukan berarti kita berkata, "Aku nggak pernah salah." Tapi justru kita mengakuinya dengan jujur, dengan tenang, tanpa menambah luka baru dengan kata-kata kejam kepada diri sendiri. Karena mengingat kesalahan itu perlu, tapi menyiksa diri atas kesalahan yang sudah lewat, itu bukan keberanian, itu keterjebakan. Stoikisme mengajarkan kita untuk belajar dari masa lalu tapi hidup di masa kini. Kesalahan adalah guru. Ia datang memberi pelajaran, bukan untuk jadi beban seumur hidup. Kalau hari ini kamu masih dihantui oleh sesuatu yang pernah kamu lakukan, ingatlah bahwa mengutuk diri tidak akan mengubah apapun. Tapi kesadaran dan niat untuk menjadi lebih baik hari ini, itulah yang membuat masa lalu punya makna. Kita bisa bertanggung jawab tanpa harus membenci diri sendiri. Kita bisa belajar tanpa harus terus menyakiti batin yang sudah terlalu lama letih. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memberi ruang agar kesalahan tidak tumbuh jadi racun, melainkan jadi akar yang kuat, tempat karakter baru bisa tumbuh, perlahan, tapi pasti.
Setiap kali pikiran negatif muncul, ia tak hanya membawa keraguan, ia juga membawa tali untuk mengikatmu. Bukan hanya mengikat perasaan sesaat, tapi perlahan, ia ingin mengikat identitasmu. Dari satu kegagalan, kamu mulai berkata, "Aku memang gagal." Lalu tanpa sadar bergeser menjadi, "Aku adalah kegagalan." Dari satu kesalahan kecil, kamu mulai menilai, "Aku memang buruk." Dan lama-lama berubah menjadi, "Aku tidak layak dihargai." Begitu mudahnya kita membiarkan satu pikiran, satu momen menjadi label untuk seluruh diri kita. Padahal kamu lebih luas dari satu hari buruk, kamu lebih dalam dari satu luka lama, dan kamu lebih kompleks dari satu suara negatif yang datang di saat kamu rapuh. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kita bukan peristiwa, kita bukan emosi, dan kita bukan penilaian sementara. Kita adalah kesadaran yang mengamati semuanya itu. Dan dari kesadaran itu, kita bisa memilih untuk tidak mengikat diri pada label yang tidak membangun, untuk tidak membiarkan suara negatif menyusup menjadi identitas. Kita semua sedang tumbuh, dan dalam pertumbuhan akan selalu ada momen goyah. Tapi goyah bukan berarti gagal. Goyah hanya berarti kita masih manusia, masih belajar untuk berjalan tegak di tengah angin yang berubah-ubah. Jangan biarkan narasi buruk yang hanya muncul dalam satu titik waktu menentukan seluruh perjalanan hidupmu. Lepaskan label, lepaskan identitas yang tidak kamu pilih sendiri, dan kembalilah pada dirimu yang sejati, yang tenang, sadar, dan sedang bertumbuh dengan pelan tapi pasti. Kita sering tergoda untuk melawan pikiran negatif dengan kekuatan penuh. Seolah-olah semakin keras kita menolak, semakin cepat ia akan pergi. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Pikiran negatif saat dilawan dengan kemarahan atau kepanikan justru makin menguat. Semakin kita membantahnya, semakin ia membalas. Seperti bayangan dalam air, semakin kita mengaduk permukaannya, semakin keruh yang terlihat. Dalam stoikisme, ada kebijaksanaan sederhana. Tidak semua hal harus dihadapi dengan perlawanan. Kadang, yang dibutuhkan justru pengamatan. Bukan untuk membenarkan, bukan untuk mengusir, tapi untuk menyadari bahwa pikiran hanyalah pikiran. Ia datang dan pergi. Ia bukan kamu. Ia bukan kebenaran mutlak. Saat kepala mulai dipenuhi suara yang menghakimi, coba diam sebentar, tarik napas perlahan, dan lihat tanpa reaksi. Lihat bagaimana suara itu terbentuk, dari mana ia berasal. Apakah dari rasa takut, dari pengalaman masa lalu, dari bayangan masa depan yang belum terjadi? Lalu biarkan ia lewat, seperti awan yang lewat di langit biru. Tidak perlu dihalau, tidak perlu dipertahankan. Mengamati adalah bentuk kedewasaan, karena dari pengamatan lahir pemahaman, dan dari pemahaman lahirlah ketenangan. Pikiran negatif tidak bisa kita kontrol sepenuhnya, tapi kita bisa mengubah cara kita menyikapinya. Dan dari situlah letak kebebasan itu. Bukan dengan berteriak, bukan dengan perlawanan, tapi dengan hadir dalam diam. Dan dari keheningan itu kita mulai melihat apa yang dulu menakutkan ternyata tidak lebih dari bayangan yang hilang saat kita menyalakan cahaya kesadaran. Kadang, yang membuat kita ingin menyerah bukan kenyataan, tapi perasaan yang tak tertampung. Ada saat-saat di mana semuanya terasa terlalu berat. Bukan karena masalahnya tak bisa diselesaikan, tapi karena batin sudah terlalu penuh untuk menampung satu hal lagi. Saat itu suara dalam kepala mulai berubah. Yang biasanya rasional mulai terdengar putus asa, yang biasanya kuat mulai lelah, dan dari kelelahan itu muncul bisikan, "Udah, cukup, nggak usah dilanjut lagi. Kayaknya aku nggak sanggup. Untuk apa juga terus berjuang kalau hasilnya begini-begini aja?" Dan tanpa kita sadari, kita mulai percaya. Kita mulai melihat segalanya lewat kaca yang retak. Yang kecil tampak besar, yang bisa diselesaikan terlihat mustahil. Padahal yang sebenarnya terjadi bukan pada dunia luar, tapi pada dunia dalam.
Kita sedang tenggelam, bukan karena dasar lautan terlalu dalam, tapi karena kita belum belajar berenang di dalam arus emosi yang mendadak datang deras. Saat emosi sedang menenggelamkan, itu bukan waktu yang tepat untuk mengambil keputusan. Bukan waktu yang tepat untuk memutuskan berhenti, untuk mengakhiri sesuatu, untuk menjauh dari semua orang, atau bahkan untuk menghakimi diri sendiri. Emosi itu seperti badai. Ia datang, kencang, mengguncang, tapi tidak pernah menetap. Ia kan reda. Mungkin tidak sekarang, mungkin tidak dalam satu malam, tapi pasti reda, selalu begitu. Stoikisme mengajarkan kita untuk berdiri tenang di tengah pusaran batin, untuk tidak menjadi korban dari badai itu, tapi menjadi pengamatnya, melihatnya, memahaminya, tanpa harus langsung bertindak berdasarkan dorongannya. Karena ketika kita biarkan sedikit waktu lewat, ketika kita duduk sebentar dan tarik napas panjang, ada jarak yang mulai terbentuk. Jarak antara apa yang kita rasakan dan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Dan dari jarak itu, kita bisa mulai melihat lagi bahwa mungkin yang kita butuhkan bukan mundur, tapi istirahat, bukan menyerah, tapi dipeluk, bukan menyalahkan diri, tapi didengar tanpa dihakimi. Kita terlalu sering ingin memperbaiki keadaan dengan cepat, padahal yang butuh diperbaiki bukan selalu situasinya, tapi cara kita melihat situasi itu saat hati sedang tidak stabil. Jadi, jangan ambil keputusan besar saat kamu sedang tenggelam. Berikan dirimu waktu untuk naik ke permukaan, untuk melihat langit, untuk membiarkan air mata jatuh tanpa disalahkan, untuk hanya bernapas, dalam, pelan. Karena yang kamu pikirkan saat hatimu luka belum tentu benar. Dan yang kamu rasakan saat lelah bukan cermin dari siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu lebih dari emosimu, kamu lebih dari badai itu. Dan saat badai berlalu, kamu akan tahu bahwa masih ada arah yang bisa kamu pilih tanpa harus pergi dari dirimu sendiri. Banyak hal dalam hidup ini yang tidak langsung bisa dijelaskan, tidak langsung bisa dimengerti, dan tidak langsung bisa diberi jawaban. Tapi anehnya, kita sering merasa harus segera mengerti, harus cepat tahu kenapa kita sedih, harus bisa menjelaskan kenapa kita cemas. Seolah setiap rasa harus punya alasan, dan setiap luka harus ada solusinya. Padahal, kadang yang kita butuhkan bukan itu, bukan jawaban, bukan penjelasan logis yang bisa kita beri judul, tapi ruang untuk merasa, ruang untuk mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, tanpa harus buru-buru menyembunyikannya. Kadang, Johnny membuat rasa sakit semakin dalam, bukan karena lukanya terlalu besar, tapi karena kita menolak mengakuinya. Kita ingin segera sembuh, padahal belum memberi diri kita waktu untuk benar-benar merasakan. Kita ingin tampak kuat, padahal tubuh dan jiwa kita sedang berteriak minta dipeluk. Stoikisme bukan tentang menekan emosi, bukan tentang berpura-pura tenang saat hati bergetar, tapi tentang hadir, penuh kesadaran, di dalam semua yang kita alami tanpa menilai, tanpa buru-buru mencari pelarian, seperti duduk di samping sungai yang keruh. Kita tidak perlu langsung menjernihkannya, kita hanya perlu diam dan biarkan lumpur itu mengendap. Lama-lama, airnya akan jernih sendiri, begitu juga hati. Saat diberi ruang, saat tidak didesak untuk segera bahagia, ia akan mulai mengerti dirinya sendiri. Jadi kalau hari ini kamu merasa hampa atau berat tanpa tahu kenapa, jangan paksa diri untuk menjelaskan semuanya. Cukup duduk, tarik napas, akui perasaan itu, biarkan ia tinggal sebentar. Tidak semua rasa butuh dijawab, tidak semua tangis butuh alasan. Kadang, cukup dengan memberi ruang, kita sudah setengah jalan menuju pemulihan. Dalam hidup ini kita tidak bisa memilih apa saja yang muncul dalam pikiran kita. Ada hari-hari di mana kamu sudah merasa kuat, stabil, dan siap menjalani apapun. Lalu tiba-tiba, dari sudut kepala yang tak terduga, datang lagi suara-suara lama. Suara yang pernah kamu kira sudah hilang. Suara yang pernah kamu lawan habis-habisan. Mereka muncul begitu saja. Kadang saat kamu sedang lelah,
kadang saat kamu sendiri di kamar, kadang bahkan saat kamu sedang tersenyum bersama orang lain. Dan rasanya membuat kamu bertanya-tanya, kenapa aku kembali merasa seperti ini? Padahal, kamu sudah mencoba segala hal untuk sembuh, untuk pulih, untuk bangkit. Tapi mungkin, itu karena selama ini kita mengira bahwa pikiran negatif itu harus dihilangkan. Kita kira kalau kita sudah cukup kuat, cukup dewasa, cukup bijak, pikiran buruk itu akan berhenti muncul. Padahal tidak. Pikiran negatif akan selalu datang dan pergi, seperti cuaca. Ia bukan musuh, tapi juga bukan kebenaran. Ia hanya bagian dari dinamika hidup batin kita. Dan yang membuatnya terasa menyakitkan adalah saat kita menempel pada mereka. Saat kita mulai mempercayainya, mengikutinya, dan mengizinkannya membentuk cara kita melihat diri sendiri. Padahal sebenarnya kita bisa memilih. Kita bisa menyadari bahwa hanya karena satu pikiran muncul, tidak berarti ia harus dipercaya, tidak berarti ia harus dituruti, tidak berarti ia punya hak untuk menentukan siapa diri kita. Disitulah letak kekuatan kesadaran. Kita mulai bisa melihat bahwa ada jarak antara apa yang kita pikirkan dan siapa kita sebenarnya. Bahwa ada ruang di dalam diri yang tetap tenang, tetap utuh, meski pikiran datang membawa badai. Stoikisme tidak pernah menjanjikan bahwa hidup akan sunyi dari gangguan batin. Yang dia tawarkan adalah kesanggupan untuk berdiri di tengahnya. Dengan kepala tegak, bukan karena tidak takut tapi karena tahu. Pikiran negatif bukan tali yang harus membelenggu, tapi awan yang akan berlalu. Kalau kita cukup sabar untuk tidak berlari ke dalamnya, kita tidak harus bereaksi. Kita tidak harus menjawab. Cukup diam, cukup sadar, cukup hadir sebagai saksi dari semua yang melintas. Dan saat kamu berhasil tidak menyeret dirimu ke dalam arus yang tidak kamu pilih, saat itu kamu sedang menjalani kemenangan batin yang sebenarnya. Kemenangan tanpa sorak-sorai, kemenangan yang tidak dilihat siapa-siapa, tapi kemenangan yang terasa di dalam. Hening, tenang, dan penuh makna. Karena pada akhirnya, yang membuatmu kuat bukan karena pikiran buruk tidak pernah datang, tapi karena kamu tahu, kamu tidak harus ikut pergi bersama mereka. Ada satu fase dalam hidup yang datang setelah kamu lelah menjelaskan diri, setelah kamu kehabisan tenaga untuk membenarkan perasaanmu, dan berhenti mengemis pengertian dari orang lain. Fase di mana kamu tidak lagi sibuk membantah, tidak lagi gatal untuk membalas, tidak lagi merasa harus menjelaskan bahwa kamu sedang berjuang keras. Kamu hanya diam. Dan bukan karena kamu tidak punya kata-kata, tapi karena kamu sadar, beberapa hal memang tidak perlu diteriakkan agar dimengerti. Beberapa luka memang tidak bisa disembuhkan lewat pengakuan dari orang lain. Diam itu bukan menyerah, bukan kalah, bukan pasrah, tapi tanda bahwa kamu sudah tidak ingin hidup dari pengakuan luar. Tanda bahwa kamu memilih menjaga ketenanganmu daripada membuktikan sesuatu yang tidak perlu. Tanda bahwa kamu percaya pada perjalananmu, meski tidak semua orang bisa melihatnya. Stoikisme berbicara banyak tentang ini. Tentang bagaimana seseorang yang sungguh kuat tidak selalu berisik, tidak selalu sibuk menjelaskan. Ia tenang karena ia mengenal dirinya. Ia diam karena ia tahu arah langkahnya. Dan ia tidak panik karena ia tak lagi hidup dari validasi. Di titik itu, kamu mulai tidak reaktif terhadap dunia. Kamu tidak lagi terjebak dalam siklus membalas dan melawan. Kamu tidak lagi mudah terpancing oleh suara yang mempertanyakan nilaimu. Karena kamu tahu diam bisa menjadi perisai yang lembut, yang melindungi dirimu dari kelelahan yang tidak perlu. Diam kadang adalah keputusan untuk menjaga isi hati sendiri, agar tidak bocor ke tangan-tangan yang tak layak memegangnya. Diam adalah ruang sunyi di mana kamu bisa bernapas tanpa tekanan, tanpa panggung, tanpa sorotan. Dan ketika kamu sampai di fase itu, kamu tidak akan merasa sedang kehilangan apapun. Justru kamu merasa utuh.
Karena ternyata selama ini yang kamu cari bukan validasi, bukan pembuktian, tapi ketenangan. Dan ketenangan tidak datang dari luar. Ia tumbuh perlahan dari dalam. Dari kesadaran bahwa kamu sudah cukup tahu, sudah cukup belajar, dan tidak semua hal harus dibalas dengan kata-kata. Jadi kalau hari ini kamu memilih diam, bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu sudah menang atas egomu sendiri. Dan kalau kamu sampai di bagian akhir ini, terima kasih. Sudah mendengarkan dengan hati yang terbuka. Semoga dari semua yang kita bahas hari ini, ada satu kalimat yang bisa kamu bawa pulang. Satu jeda yang bisa menemanimu di tengah keramaian pikiran. Kalau kamu merasa konten seperti ini bisa menenangkanmu, bisa membantumu memahami dirimu sedikit lebih dalam, jangan lupa untuk subscribe channel ini, Arah Baru. Di sini, kita akan terus berjalan bersama dalam keheningan yang bermakna, dalam percakapan yang tidak terburu-buru, dan dalam perjalanan pulang ke diri sendiri. Tinggalkan komentar jika kamu ingin berbagi cerita, atau kalau kamu punya tema yang ingin dibahas selanjutnya. Karena Arah Baru bukan sekadar tempat untuk mendengar, tapi ruang kecil untuk bertumbuh bersama. Kita tidak sedang berlomba jadi yang paling kuat, kita hanya sedang belajar jadi utuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, tetap sadar, dan jaga hatimu.